Halo semuanya, saya Ko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi service registry di microservices. Nah, kita flashback dulu sebentar tentang client-side discovery, kekurangannya. Jadi, sebenarnya kekurangan yang paling berbahaya dan paling susah untuk di-solving adalah ini, jumlah node yang sering bertambah dan berkurang. Jadi kan tengah jalan itu, contohnya kalau misalnya teman-teman udah pakai auto scaling, itu kan susah banget. Kalau tiba-tiba nambah node-nya, teman-teman harus mengubah semua service konfigurasinya. Atau berkurang node-nya dan harus dirubah lagi. Kalau untuk logic load balancer sebenarnya itu simple, tinggal menggunakan round robin seperti biasa. Nah, tapi kalau ini agak susah nih, ngehindarinnya dan cara solvingnya. Nah, salah satu cara untuk solving masalah ini adalah menggunakan service registry. Apa itu service registry? Service registry adalah aplikasi yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan semua informasi yang berhubungan dengan lokasi service. Jadi nanti lokasi si service itu disimpan di satu service atau aplikasi namanya service registry. Jadi nggak lagi disimpan di tiap aplikasi sebagai konfigurasi. Jadi semuanya akan disimpan di aplikasi yang namanya service registry. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya kita akan nyimpen endpoint aplikasi di tiap aplikasi service-nya. Jadi kayak, lokasinya si product service di A, lokasinya si logistic service di B, itu kita nggak butuh simpan lagi di merchant service. Yang kita butuhkan adalah semua konfigurasi lokasi si microservice kita akan disimpan di aplikasi yang namanya service registry. Jadi cukup satu aplikasi doang, udah nggak ada lagi. Semua service akan meregistrasikan alamat lokasinya di service registry ketika pertama kali nyala. Jadi dia akan secara otomatis meregistrasiin si lokasinya di dalam si service registry. Kalau sebelumnya kan kita manual misalnya ya. Jadi kita manual, endpoint A ada di mana, endpoint B ada di mana. Nah, kalau ini nggak perlu. Ini idealnya nanti ketika aplikasi kita nyala, aplikasi kita kan tahu nih lokasinya ada di mana, IP berapa, hostnya apa. Nanti aplikasi kita yang akan bilang ke si service registry, saya aplikasi misalnya product service dan lokasi saya ada di IP sekian. Itu nanti secara otomatis ketika aplikasinya nyala akan memberitahu ke si service registry. Nah, jadi semua service akan laporan ke service registry jika berhenti beroperasi juga. Jadi nggak cuma ketika nyala, ketika mau mati pun ya, nanti akan bilang ke si service registry, saya product service di IP sekian akan mati aplikasinya. Jadi sehingga semua service registry akan menghilangkan informasi service tersebut. Jadi kalau misalnya ada node yang mati dan ngasih tahu ke si service registry, saya node di IP sekian, aplikasinya adalah product service, saya mau mati. Nanti si service registry akan menghilangkan informasi si lokasi tersebut dari database si service registry. Dengan begitu, nanti ketika ada yang nanya ke si service registry nggak akan ngasih tahu lagi kalau ada aplikasi di IP atau endpoint tersebut. Nah, gimana sih kalau masih bingung, kita akan lihat diagramnya biar teman-teman lebih kebayang seperti apa. Jadi ini proses pertama, yaitu registrasi ke service registry. Jadi nanti ada satu aplikasi yang namanya service registry. Ketika aplikasi microservice kita nyala, semuanya, itu nanti dia akan ngirim laporan ke si service registry. Jadi ketika merchant service nyala, dia ngasih laporan, saya adalah merchant service, saya nyala di IP sekian. Product service juga sama, saya product service, saya nyala di IP sekian. Jadi semuanya sama. Logistik sama, saya logistik service dan saya nyala di IP sekian. Ini semua akan ngirim ke si service registry ketika pertama kali nyala. Dengan begitu, semua informasi lokasinya ada di sini. Kita nggak perlu lagi manual. Jadi nggak perlu manual, ini ada di mana, terus masukkan manual ke sini, ini nggak perlu. Harusnya bisa secara otomatis si aplikasi ini ngeregistrasiin ke service registry. Selanjutnya, gimana kejadiannya kalau kita butuh nembak microservice? Kejadiannya akan seperti ini. Jadi misalnya merchant service butuh nembak ke product service. Yang dilakukan adalah dia akan bertanya ke si service registry. Saya mau nembak product service, saya minta endpoint si product service. Maka si service registry nanti akan memberikan informasi semua IP address lokasi si product service. Ya, contohnya saat ini, ada 2 node yang bersedia, product service yang tersedia, maka si service registry akan mengembalikan 2 node, lalu si merchant service akan nembak ke salah satu node yang di 2 tersebut.
Kalau tiba-tiba service registry-nya update, tiba-tiba di sini ada 3 node. Node ketiga kan dia akan bilang ke service registry, oh saya ada produk service baru dan saya ada di IP sekian. Nanti ketika merchant service bertanya ke si service registry, maka yang dikembalikan nggak lagi 2 lokasi IP address-nya, tapi ada 3 lokasi IP address-nya. Jadi ini akan secara dynamic berubah terus. Jadi dia akan bertanya sebelum nembak ke service-nya. Tapi kalau kejadian seperti ini makin lambat dong, karena kan kita harus nanya dulu ke sini. Ya, kejadiannya memang makin lambat. Makanya tidak disarankan teman-teman untuk nembak ke service, nanya dulu ke service registry. Nanyanya cukup berkala aja, kayak misalnya 5 detik sekali, 10 detik sekali, jadi kayak pakai scheduler aja ya. Jadi nanya, terus disimpan datanya di merchant service-nya. Jadi nggak perlu tiap mau nembak nanya dulu, karena itu bakal jadi lambat. Kalau kita butuh 1000 per second ke sini kan nggak lucu, teman-teman nanya 1000 per second juga ke sini. Jadi teman-teman cukup nanya sekali, habis itu disimpan datanya misalnya selama 10 detik, nanti ditembak ke sini, setelah 10 detik baru nanya lagi. Jadi anggap aja selama 10 detik itu teman-teman ada istilahnya apa ya, ada buffer lah ya, ada buffer untuk 10 detik, itu nggak perlu nanya dulu ke service registry. Karena diharapannya dalam 10 detik mungkin belum ada node yang nambah. Karena kan ketika node nambah pun kan butuh waktu kan untuk aplikasinya nyala. Jadi ini cara ketika kita mau nembak ke service-nya. Jadi ini tetap client-side discovery, cuma bedanya kita nambahkan satu aplikasi baru namanya service registry. Jadi aplikasinya nggak mahal karena kita butuh cukup satu. Ya untuk biar high availability gitu ya, kita akan install 2 misalnya service registry-nya. Tapi ini masih cost-nya murah karena nggak install load balancer terlalu banyak kalau kita implementasi server-side discovery. Jadi ini cara untuk bertanya ke service registry. Nah, next-nya ada fitur yang sangat menarik di service registry. Ya, memang mungkin nggak semua service registry punya fitur ini, tapi kalau teman-teman bisa pakai service registry yang ada fitur ini, teman-teman bagusnya pakai yang punya fitur ini. Nama fiturnya adalah health check. Health check itu adalah fitur di service registry yang digunakan si service registry bertanya secara scheduler ke tiap microservice-nya. Jadi sebelumnya kan ketika nyala, dia akan ngirim endpoint-nya kan. Oh, saya merchant service, saya ada di IP sekian. Nanti secara regular, si service registry akan ngehit endpoint si merchant service. Ini untuk memastikan kalau service-nya masih nyala. Kenapa butuh seperti ini? Karena mungkin tiba-tiba ada aplikasi yang matinya mendadak. Dia nggak sempat dulu bilang ke si service registry, oh saya mau mati aplikasinya. Kadang-kadang tiba-tiba nge-crash lah si aplikasinya, dan akhirnya dia tidak sempat ngebilang dulu. Jadi, atau di-kill aplikasinya, teman-teman misalnya harusnya matiinnya menggunakan graceful shutdown, teman-teman langsung kill aplikasinya. Artinya dia tidak akan sempat dulu bilang ke si service registry kalau aplikasinya mau mati. Nah, dengan menggunakan health check ini, maka secara regular, misalnya tiap 10 detik sekali, si service registry akan selalu bertanya ke semua microservice yang ada di service registry. Jadi dia akan nanya, mungkin kalau misalnya teman-teman bisa menyediakan health endpoint, teman-teman lebih bagus. Nah, kalau enggak pun teman-teman bisa ngasih endpoint, misalnya ketika di hit, balikan statusnya oke gitu ya. Jadi kalau di hit, statusnya oke, maka si service registry akan bilang kalau service ini masih sehat. Kalau tiba-tiba ini bermasalah, ketika di-hit sama si service registry, terus dia nggak balikin respon, atau misalnya kena timeout, atau balikinnya responnya nggak oke, misalnya jadi error, internal server error, maka si service registry akan mengatakan kalau service ini bermasalah, dan dia akan dianggap si service-nya tidak sehat. Dengan dianggapnya tidak sehat, maka si service registry tidak akan memberitahu si lokasi IP address-nya ke service yang meminta. Contohnya, di sini produk service-nya ketika di-hit sama service registry, terus si produk service yang pertama ini dia nggak ngebalikin respon. Artinya service registry akan menyangka kalau service ini lagi bermasalah, artinya tidak sehat. Maka ketika si merchant service bertanya ke sini, saya butuh produk service, maka yang dikembalikan cuma IP address yang produk service yang kedua. Yang produk service yang pertama itu tidak akan dikembalikan. Jadi ini udah canggih banget fitur si service registry. Jadi ada pengecekan kesehatannya atau health check-nya. Nah, oleh karena itu saya selalu sarankan kalau misalnya teman-teman pakai client-side discovery, itu teman-teman juga implementasikan service registry.
Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita implementasi client-side discovery. Nah, contohnya apa sih aplikasi untuk service registry? Itu sebenarnya ada banyak. Ini saya masukkan dua yang paling populer. Yang pertama adalah HashiCorp Consul, atau lebih dikenal dengan disingkatan Consul. Perusahaan yang bikinnya adalah HashiCorp. Ini free, open source juga. Atau yang ada juga yang dibuatan Netflix, namanya Netflix Eureka. Ini juga free dan open source juga. Teman-teman bisa pakai dua ini contohnya untuk service registry. Sebenarnya ada banyak alternatif lain, teman-teman bisa tinggal googling aja contoh aplikasi service registry. Itu harusnya udah banyak. Tapi yang paling populer saat ini adalah dua ini. Oke, mungkin sekian aja untuk materi service registry. Jadi harapannya sekarang teman-teman udah ngerti kapan pilih client-side dan juga kapan pilih server-side discovery. Dan kalau teman-teman pilih client-side discovery, usahakan implementasikan juga service registry. Next-nya kita akan bahas tentang centralized configuration.